Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-39. Bersyukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah. Insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Saba, surat yang ke-34. Di ayat yang ke-39 Allah jelaskan. Kata Allah, qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Katakanlah Muhammad, kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki seseorang dari yang dia kehendaki terhadap hambanya dan juga menyempitkan dari rezeki mereka. Di artinya ibu aman, Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Di Allah tidak menyebut membanyakkan atau mensedikitkan. Allah tidak menyebut memberikan rezeki yang banyak atau mengurangi rezeki seseorang, tidak. Tapi Allah mengatakan yabsutu rizqa, melapangkan rezeki seseorang, wa yaqdirulah, dan juga menyempitkannya. Jadi melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki itu urusan Allah. Karena rasaki kola ditakar, karena rasaki kola ditakar di Allah tidak akan mungkin tertukar. Tapi Allah hanya melapangkan. Ada kehidupan seseorang dengan gaji ketek, tapi cukup sajanya. Semua urusannya yang berhubungan dengan keuangan lapang. Pokoknya dengan gaji seketek tapi cukup. Dari bulan ke bulan cukup dan tidak pernah lebih hutang. Tapi ada orang yang gaji kadang tapi sampai. Gaji gadang tapi pertengahan bulan lah habis selama hutang-hutangi kembali main. Ada. Jadi makanya keberkahan rezeki itu bukan terletak dari banyak atau sedikitnya. Tadi dari lapang atau sempitnya. Karena kewajiban Allah terhadap hambanya itu bukan memperbanyak rezeki seseorang,
bukan mengurangi rezeki seseorang, tak, tapi Allah hanya melapangkan dan menyempitkan. Jadi kata Rasulullah, rezeki ku ada di sekitar awak ada. Nah, siapa yang bisa mengambil rezeki itu, memancing rezeki itu datang, itu yang dapat. Sama ibarat itu ibu, rezeki itu batu air di sumur. Zaman kini sumur pun ada oleh dana. Masih sumur aja di rumah ibu bapak. Ada oleh dana. Sumur bor lain nah. Kalau sumur lama itu yang pakai cincin itu, kan airnya batu di situ sini nak naik, tidak berkurang gitu. Padahal di bawah sumur itu ada mata air. Air itu lah ditakar segitu, sudah pernah naik aja dah. Tidak pernah berlebih kata, tidak pernah melimpahnya dia. Ada mata airnya mengalir itu. Dia ada mata air tapi airnya tetap segitu sih. Tapi begitu air kita ambil, 1 MB, 2 MB, 3 MB sampai berapapun MB-nya kita pakai kata, tapi yang mata air itu mengalir, mencukupkan kembali sampai garis tadi balik kita. Bahkan tak pernah berlebihnya kata, melimpahnya kata. Padahal mata air itu mengalir tuh. Tapi begitu air di sumur kau berkurang, itu akan mengalir deras, mencukupkan balik sampai ke garis ini. Bahkan tak pernah melimpah, Pak. Padahal secara logikanya, Bapak kan mata air itu mengalir itu, mengalir. Tapi tak pernah melebihi dari batas yang sudah ada itu. Kalau memang logikanya, kan kalau mata air itu mengalir tadi, kan berarti air itu bisa melimpah kata itu. Tapi tidak dong gitu. Ini hanya sampai di garisnya saja. Begitu air itu diambil berkurang. Berapapun banyak kurang air itu, yang mata air mencukupkan. Sampai ke garis semula balik. Dia rezeki itu sama aja itu, Ibu Pak. Rezeki itulah ditakar di Allah. Batasan rezeki awak kolado. Tapi nanti begitu rezeki kau dikurangi atau berkurang, itu akan mencukupi balik keadaan semula. Makanya yang melapangkan dan menyempitkan itu dari awak yang mengeluarkan rezeki itu. Atau kalau awak basuh bubur misalnya Bapak, itu kayak kita tempe bau dua itu kan di dalam dinding keran yang keluar itu kan ada pipa gadang di dalam itu. Ada pipa gadang yang masukan ya ke dalam dinding itu. Baru kita dari pipa itu maka pipa-pipa itu mengeluarkan air dari keran. Nah kalau kita cari kini Bapak, kalau bisa kita cari itu air itu berputar-putar di dalam paralon gadang dalam dinding itu. Ya dalam itu cukup air itu, penuh paralon dirinya. Tapi air itu akan mengalir kepada keran yang dibuka. Kalau kita buka keran, maka air mengalir. Keluar air itu mengalir. Tapi bagi kita yang tidak buka keran, air itu tidak akan mengalirnya di situ. Nah, sama je rezeki kita, Ibu Bapak. Rezeki itu ada di sekitar awak. Maka Allah akan memberikan rezeki atau melapangkan rezeki seseorang siapa yang berani buka keran. Ini artinya ketika rezeki kau keluarkan dalam bentuk pemberian, sedekahkah bentuknya, infakkah bentuknya, bantuankah bentuknya, atau pinjamankah bentuknya ke orang lain. Ketika kita buka keran, disitulah rezeki itu main balik. Semakin banyak kita keluarkan rezeki kita untuk membantu orang lain, semakin banyak pula Allah berikan balik. Jadi yang rezeki itu tetap ditakar. Dan tidak akan melebihi takaran yang sudah Allah tetapkan. Nah cuma kadang-kadang bantuannya Ibu Bapak tidak selalu dalam bentuk uang. Kalau apa sedekah jepiti, tidak selalu bentuk pembalasannya atau gantinya oleh Allah dalam bentuk pitih balik tidak. Kadang-kadang dalam bentuk kesehatan. Seharusnya awak sakit mengeluarkan pitih itu pengobatan sekian banyak, tapi dia kan awak rajin bersedekah, Allah sehatkan terus juga pitih itu tidak keluar untuk berubah. Aduh.
atau anak-anak awak atau cucu-cucu awak dijadikan anak soleh dan solehah, itu kan rezeki awak itu yang kita sedekahkan itu. Berapa banyak orang ya Bapak yang hidupnya pas-pasan gitu. Sampai pagi habis patang, sampai patang habis pagi. Tapi anaknya sukses. Bekerja, sadanya sekolah, sadanya. Padahal rezeki pas-pasan. Itu disitu letaknya Allah melapangkan sesuatu itu dengan keadaan yang sakit pun Allah cukupkan sadanya. Kebutuhan kehidupan sehari-harinya cukup, tidak pernah berhutang kamar bayi, anak sekolah cukup, bahkan sampai tamat pun, sampai kuliah pun selesai dengan rezeki itu. Kenapa? Allah melapangkan. Tapi ada orang yang gajinya gadang, tapi untuk anaknya tidak ada sembahyang, gitu. Anaknya tidak ada pandai mengaji, gitu. Dari bulan ke bulan gaji itu hanya 10 hari, 20 hari lah utang lo kamar bayi, udah gaji kan? Itu maknanya Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Makanya kata Allah di sini, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan untuk Allah, Allah pasti akan menggantinya. Yang kita keluarkan itu tidak dibiarkan Allah keluar. Secara hitungan matematisnya Ibu Bapak, rasa kiawak mungkin ketika kita berinfak itu kita keluarkan untuk infak sedekah itu secara nyatanya materinya piti awak itu rasa kiawak itu berkurang. Dari 100.000 piti bisa gua infakkan 20.000, berarti kan tinggal secara kasat matanya 80.000 nih. Tapi kalau kita kaji dari hadis Rasulullah, hadis sahih, kata Allah, ketika hambaku bersedekah kepadaku, aku kembali bersedekah kepadanya. Jadi ketika berinfak bersedekah ke Allah, masukkan piti ke dalam kaki dia. Kata Allah, ketika hambaku bersedekah kepadaku, aku kembali bersedekah kepadanya. Ini balik ada Allah. Ketika hambaku bersedekah 1 kali kepadaku, kata Allah, aku akan kembali bersedekah kepadanya 10. Ini sama itu tadi. Kalau awak bersedekah, awak punya rezeki 10. Awak sedekahkan cie. Sebenarnya secara kasat mata kan rezeki awak tinggal 9 nih Bapak. Karena tadi awak punya 10, disedekahkan cie. Secara materinya kan kurang tuh. Punya awak punya 9. Tapi yang cie itu Allah ganti dengan 10. Jadi sebenarnya rezeki awak berapa jadi nih Bapak? 9 balik. Yang cie itu Allah gantinya 10, tambah yang 9 sisa punya awak. Jadi secara logika Allahnya, ilmu matematika Allah, rasa kiawat itu bukan jadinya 9, tapi 9 balik. Ini sebenarnya wala punya simpanan 10. Dengan awak mengeluarkan rasa kicie, Allah ganti 10, yang 10 pula simpanan awak. Nanti ketika awak butuh, di situ Allah berikan. Jadi rezeki awak itu bukan bertambah, bukan berlebih, bukan enggak. Tapi yang 9 kok Allah biarkan dulu memenuhi kebutuhan awak. Di saat awak merasa kebutuhan itu mulai kurang, di situ Allah keluarkan yang 10 kembali. Sehingga awak tak pernah kurang di rumah. Cukup setari. Di saat sasa ado yang mantara sakit. Anak kaujian, pitip saku sedang tak ada. Dicoba cari pinjaman dan dapat, atau datang sudah mantan rezeki. Assalamualaikum. Bare sedang kosong, piti sedang tak ada Allah, tiba-tiba ada sudah bagi bare. Itu cara Allah. Kenapa? Karena awak punya simpanan yang Allah simpan untuk awak. Jadi dengan awak mengeluarkan rasa kicie ke Allah, Allah sediakan 10 penggantinya. Nah di saat yang 9 telah mulai berkurang, di situ yang 10 ke Allah keluarkan pengganti. Sehingga ini cukup tarik. Itu yang dikatakan dengan lapang. Jadi Allah hanya melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Jadi kalau perhitungan matematis saja, kalau ada sedekah kita kan berarti 1.000 nya. Jadi keluarkan 10.000 itu tinggal 90 oleh gitu. Tidak akan pernah kita berpikir logika dunia, tidak akan pernah cukup.
Ada dulu ibu bapak di tempat yang tinggal dulu di Jakarta, Pak Ali, ini tukang daging dulu ibu. Jadi di saat menjelang tidak sanggup untuk ke pasar, ini istirahat di rumah, memutuskan untuk berhenti karena tidak bisa dengan kondisi ini. Ternyata ibu bapak di saat anaknya yang bungsu masih kuliah, pagi sudah sholat subuh, agak cek anaknya, Pak, awak beko balik ke kampus, harus membawa pinti 2 juta untuk bayar uang sekolah, uang kuliah. Jabaran tuh kecil ya, sudah asar beko berarti ke kampus. Tapi besok pagi harus bayar uang kuliah 2 juta. Kalau anak sampai tidak dapat kuliah lihat. Ayolah, engkau sudah asar telah 2 pinti insyaallah. Pak Ali itu mengecek, insya Allah sudah asar ada pinti itu bapak, di sakunya baru ada 200.000. Baralai kurangnya itu bapak, 1.800.000 lah harus dicari. Sudah sholat subuhnya berzikir, kemudian berdoa, sudah berzikir itu berdoa, doanya siapa sih Pak? Ya Allah mudahkan jalan aku untuk mendapatkan rezeki. Kemudian sampai selesai duha, dia jalan ke pasar ibu Pak. Kayaknya jalan ke pasar. Ini rumahnya kebetulan dekat dari pasar. Ibu di pasar itu peti yang 200.000 di sakunya ibu Bapak. Dia sedekahkan cadonya. Coba bayangkan ibu Bapak. Dia butuh peti 1.800.000 lah untuk uang sekolah, uang kuliah naik. Sementara peti di saku ada 200 baru. Anak itu butuh peti 2 juta. Dia berjalan ke pasar yang 200.000 itu disedekahkan cadonya. Jadinya kau 50, kasih kau 50, kasih kau 50, kasih kau 50. Datanya pulang. Tiba di rumahnya sholat duha. Selesai sholat duhanya berdoa ke Allah. Ya Allah, kewajiban aku lah mau jalankan. Ini yang mau tunggu janji engkau ya Allah. Itu saja doanya. Yang hak engkau sudah aku tunaikan, janji yang boleh aku laksanakan, kewajiban boleh aku tunaikan. Ini aku menunggu janji ya Allah. Masuk waktu zuhurnya sampai sholat zuhur. Yang peti di saku dah dole kau bapak. Sampai tiba waktu asar. Tiba waktu asar peti di saku pun ada 2 juta. Sedangkan 2 juta 5 rupiah tidak ada. Kan apa yang 200.000 di saku dia disedekahkan dari pagi. Sudah sembahyang asar, nyoba doa, ya Allah, saya yakin dengan janjimu kau tidak akan menyalahi janjimu. Dia pulang lagi. Dalam perjalanan pulang dari masjid ke rumah, berhenti oto ibu Pak. Keluar nak mudo, bertanya, Pak, tanya siapa? Di mana rumah Pak Ali? Pak Ali, mana nak Ali berdua di situ? Oh Pak Ali yang dulu menggali daging di pasar Pak. Oh kalau itu ambo mah mengatur. Ambo udah perlu juga Pak. Ayolah ke rumah lah aja. Ke rumah sampai itu duduk ceritakan. Apa makasih mencari ambo? Apa kenal dengan apa ambo dulu namanya si A? Oh kenal. Begitulah menggalih di sebelah ambo dulu. Iyo. Ambo mengabarkan kapak saja apa ambo lah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ambo mengabarkan kapak apa ambo telah meninggal. Dan beliau punya amanah, punya wasiat kamu, bahwasanya beliau dulu punya utang sama Pak Ali. Dan kalau dia meninggal, tolong selesaikan hutang itu. Dan jumlahnya disambungkan kamu. Dan kini ambo datang kemari untuk membayar hutang itu Pak. Di pitinya ambo masukkan dalam amplop, silakan Pak terima. Karena ambo harus menyelesaikan kewajiban ambo untuk membayarkan hutang-hutang ayah. Terima Pak. Ayolah nak buat terima kalau mau hutang. Sudah tu pamit anak muda gitu. Pamit anak muda tu begitulah bayi duduk detongnya buka amplopnya detongnya punya piti 2 juta. Selasanya betong 2 juta tiba anaknya. Ya awak berangkat kampus lain ada piti lah Pak. Coba yang kan ya. Itu cara Allah. Jadi kalau awak yakin dengan keadaan surat Sabah ayat 39, kalau Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang,
Dan di hadis qudsi Allah katakan, ketika hambaku bersedekah kepadaku, aku kembali bersedekah kepadanya. Ketika bersedekah ci Allah bersedekah kembali ke awak 10. Kalau yakin insya Allah Bapak. Tapi kalau Bapak cuba lo gaya Pak Ali itu, sudah disedekahkan pitih ke pasar itu Bapak tanya lah, kan diganti goyo, kan diganti goyo. Yakinlah nak diganti itu loh. Kenapa Bapak? Kata Allah, aku adalah apa yang disangkakan oleh hambaku. Kalau hambaku yakin, aku pun yakin kepadanya. Tapi kalau dia ragu ke Allah, aku pun ragu. Jadi ketika Allah bersedekah itu, yakin sendiri Bapak, Allah pasti melapangkan dan menyempitkan rezeki. Ini masalahnya disedekahkan itu 200.000 Bapak. Awak akan mencari 1.800.000, kan 200.000 di tanggal dia habis sudah. Atau mencari 2 juta balik. Kalau berkata-kata dia langsung ada lebih dapat kan dua pikir sakit ni kaman boleh kan diganti sampai besok dah dapat cahaya. Karena Allah itu sesuai dengan persangkaan awak. Itu makanya kalau berprasangka ke Allah prasangka baik saya. Dan prasangka buruk dia kan diganti. Gaya kuatlah bersedekah kau 200.000 akan mencari 1.800 ni. Sementara yang 200.000 lah hilang lu aja. Alih kalau kado piti ganti 2 juta nak kado tu dia buat cahaya lah. Dikala awak beramal kepada Allah, yakinkan apa janji Allah itu, Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi syaratnya itu cak Allah tadi, aku adalah apa yang disangkakan oleh hamba. Kalau awak yakin ke Allah, Allah yakin ke awak. Tapi kalau awak tak yakin, Allah tak yakin. Ada waktunya buat Allah tugasnya atau kewajiban Allah terhadap hambanya hanya melapangkan dan menyempitkan rezeki, bukan memperbanyak atau mengurangi. Rezeki itulah ditakar. Itu makanya kadang-kadang Ibu Bapak, segala sesuatu yang sudah Allah takar lah, sudah Allah tetapkan lah, sudah Allah gariskan. Tapi acok khawatir di situ. Bantu rezeki awak, rezeki anak, dia kalau kasih sehat, awak bisa mendapatkan rezeki untuk biaya anak. Rezeki anak itu masing-masing yang ditakar Allah. Rezeki anak itu lah masing-masing Ibu. Dan tidak usah khawatirkan karena rezeki itu lah dijamin Allah. Tidak usah kita khawatirkan. Garisannya, garis rezekinya itu lah masing-masing. Yang perlu tak khawatirkan itu diri awak balik ke Allah itu kalau dalam keadaan husnul khotimah, itu yang perlu takut. Karena jaminan akhirat tidak ada Ibu. Dan anak aku kan menjadi anak-anak soleh atau soleha nanti. Itu yang harus usahakan untuk menjadikan anak itu supaya anak itu soleh dan soleha. Kalau rezekinya tidak usah dipikir Bapak, rezekinya lalu digariskan Allah. Tapi kadang-kadang rezekinya itu dititipkan ke awak sebagai orang tua, awak ketika mencari nafkah, itu rezeki bukan rezeki awak Ibu. Rezeki itu rezeki anak, rezeki orang rumah itu dititipkan Allah ke awak. Itu maka kadang mudah sejalan waktu mendapatkan rezeki. Itu makanya kata Rasulullah, bahagiakan istrimu, insya Allah rezekimu dijamin. Bahagiakan keluargamu, insya Allah rezekimu dijamin. Makanya orang kalau rajin berinfak, rajin bersedekah, termasuk menafkahi anak istri, itu kan nafkah itu bahagian dari infak. Anfaqo yunfiku infaqan wa nafqatu. Jadi nafkah itu infak. Kadang-kadang orang kan begitu memenuhi kebutuhan keluarganya, kurang infaknya ke orang kan. Itu orang tuh pilih tidak pernah nampak bersedekah, tidak pernah nampak berinfak. Sementara infak ke keluarganya itu jauh lebih mulia. Makanya nafkahi keluarga itu merupakan kelapangan rezeki bagi orang-orang yang menafkahi. Dan ini masuk bagian dari infak. Jadi yang perlu lakukan kini Bapak, keluarkanlah rezeki kita itu dari setiap hal-hal yang digariskan oleh Allah. Jadi jalan yang Allah minta untuk itu supaya rezeki tetap dilampangkan Allah, teruslah berinfak. Karena kata Allah, wa huwa khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Di caranya supaya rezeki awak tetap dilampangkan, teruslah berinfak, teruslah bersedekah. Karena sejatinya ketika mengeluarkan sedekah itu, disitulah Allah memberikan tabungan yang akan diberikan nanti di saat awak membutuhkan.
Maka orang kadang-kadang di saat sapi butuh iko, tiba-tiba ada saya mantan gitu. Dia butuh iko, tiba-tiba ada saya magi gitu. Itu cara Allah. Karena yang simpanan dari awak sedekahkan yang Allah ganti 10 tadi itulah dicadangkan di Allah untuk awak. Tapi belum diberikan saat itu, menunggu momen yang terbaik baru Allah ganti. Baru Allah keluarkan. Jadi maka rasa kewak itu segitu saja Bapak. Tidak pernah berkurang. Tidak pernah berlebihnya, takarannya lah ada. Cuma Allah hanya melampangkan dan menyempitkan. Itu makanya pancinglah rasa itu jo sedekah kecuali. Di saat awak butuh apa-apa, pancing dengan sedekah. Dia Allah akan memberikan keberkahan dalam rasa itu. Maka Allah akan cukupkan, Allah akan paskan, penuhi semua kebutuhan itu. Tapi Allah tidak pernah melebihi atau mengurangi. Dia hanya cuma melampangkan dan menyempitkan. Nah, makanya ibu bapak, ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang bersedekah itu kata Allah, dari seperti satu biji ditanam tumbuh 7 cabang, dari masing-masing cabang itu berbuah 100 bulir. Di 1 kali 7 kali 100 sampai 700 kali lipat. Itu bukan rasa itu diganti 7 kali lipat, tidak. Dia bisa lebih dari itu, Bapak. Bisa lebih dari itu. Karena gitu ya Bapak, kalau logikanya 1 diganti 10, kalau awak pas sedekah 10.000 kan logikanya diganti 100.000. Kalau seandainya diganti sampai 700 kali kan diganti 70.000 atau 700.000 kalau diganti sampai 700 kali. Tapi logikanya tidak seperti takaran itu hanya batasan minimal itu ya Pak. 700 kali lipat penggantian oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya batasan minimal. Dia bisa lebih. Contoh ibu bapak, itu tahun 90-an. Dulu harga minyak masih 700 rupiah kalau tidak salah. Ambo kuliah tahun 97 dulu beli minyak itu saliter itu cuma 700 rupiah ya. Dan kalau beli 10.000 itu lah 80 tangki dia. Beli 1.000 rupiah minyak itu 80 tangki. Takkan ada yang begitu. 700 rupiah dulu bensin itu dulu. Coba kuliah takkan ada. Tahun 97. Dia pernah ketika kawan ko kamai isi minyak. Peti di sakunya itu 100.000. Begitunya kamai isi minyak itu sobok dia gurunya. Gurunya kamai isi minyak tapi berarti sebelum masuk SPBU. Dia tanya dia nak. Mengapa? Apa habis minyak kamai isi minyak nak? Atau nak masuk apa? Apa sebelum masuk tadi rosok sapu apa piti apa hilang rupanya sih. Ada itu 1.000 di satu tadi hilang kamai isi minyak. Ayolah Pak, ambil sila piti awak kau Pak, sila minyak apa dulu. Ini yang mayagih tak itu tahu ibu Bapak. Di saku piti 1.000 dulu tu. Tapi dek kalau gurunya, jadinya Bapak isilah minyak apa? Buat le dia piti tu aja. Tu awak beko awak le ada piti insyaallah Pak. Pada piti 1.000 tu. Lah sudah Pak komisi minyak keluar, nyetun londa keluar balik pulang. Nabi itu 1.000 di saku. Tapi dalam perjalanan basoboknya jo kawannya. Akhirnya Pak Ketua Donda kawan. Habisan minyak cina. Itu apa SPBU kasih itu apa kau bertolak belakang jalan. Tiba hilang dah sobok do cicit itu. Aceh kawannya ambolah dunia itu bagi sedekah kawan. Tapi lah lambo ingin buat sampai tapi nak sampai itu. Aku terima lah binti aku aja. Para aku yang terima selama aku telah tak kaca kalau acara aja. Jadi ambil itu amplop itu dimasuk sakunya. Ya tagak dah tapi dibuka rupanya sih 1 juta itu. Coba bayangkan dulunya kan cuma sedekah 1.000 rupiah untuk gurunya. Tapi ada saya bagi rezeki 1 juta di tengah jalan. Hanya kelo anda balik ke SPBU itu isinya full itu. Itu takkan ada mana? 1.000 Allah ganti 1 juta. Jadi kalau dikali lipat kan berarti. Sampai tidak dengan takaran Allah yang katanya tadi di dalam Al-Baqarah 261.
ketika hambaku bersedekah, kata Allah, ibaratkan sama seperti menanam satu biji. Dari satu biji tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang berbuah 100 butir. 1 kali 7 kali 100, 700. Ini tadi bersedekah 1000, tapi Allah ganti 1 juta. Apakah cocok dengan 700 kali lipat ini? Tidak. Seharusnya kalau logika matematikanya di majlis 1000, seharusnya kan gantinya kalau 700 itu 700.000, Pak. Tapi tidak, malah Allah berikan gantinya 1 juta. Artinya ibu apa? Takaran yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sampai 700 itu hanya batasan minimal. Kenapa Allah turunkan takaran sampai 700 itu? Karena orang Arab itu barentong dengan angko-angko. Ini kalau dikecekan bersedekah lah, kalian akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Tak masuk orang Arab deh, ibu. Tapi kalau jadi rumusan angko-angkonya 1 kali 7 kali 100, dia kayaknya hitung orang Arab 700 kali lipat, besi itu dia nama bersedekah. Tapi kalau disabirnya dia akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda tanpa batas, tidak masuk hitungannya itu, tidak jaleh gitu. Tapi kalau dengan hitung-hitungan angka takaran kali-kalinya masuk di orang Arab. Sama juga awak ibu bapak, orang Arab itu kalau berhitung sama juga Minang. Orang Minang itu kalau tidak jaleh hitungan angka-angkanya kan tidak namun ibu bapak. Makanya prinsip orang Minang dia selalu untung, tidak pernah rugi. Makanya orang Cina mengakui itu saingan terberatnya dalam menggali itu kalau orang Cina, orang Padang, orang Minang. Di mana sih bapak? Di Mado Cina situ ada orang Minang. Sabilah, dari mana sih daerahnya? Di Mado Cina ada orang Minang. Maka orang Cina paling angkat tangan tuh. Angkat tangan kalau masalah berdagang orang Minang. Karena prinsip itu dari leluhur itu diajarkan kita tidak pernah rugi deh pak, untung. Jatuh anaknya atau balangga anaknya patah-patahnya, akhirnya untung oleh patah-patah mati bah. Ya nak, kok balangga anaknya mati anaknya di sampai akhirnya untung oleh mati, kok ibu patah-patah cacat agunonya, untungnya baru pak. Tidak pernah orang awak mengecek rugi loh. Tetap apapun bentuk kejadian yang dialaminya, yang dikaji tetap untung. Pernah tidak terdengar ibu bapak? Orang Minang menyebut kalau sesuatu itu rugi. Tidak, tetap untung dikaji. Kok mati, untung mati. Kok hidup cacat agung doanya. Menjadi beban orang saya ketika hidup. Ketika balangga patah-patah, untung oleh patah-patah. Kok mati, ada gunanya lain. Jadi mati pun untung, patah-patah pun untung. Jadi orang Minang itu mengkaji dari sisi untung, tidak pernah dari sisi rugi. Itu makanya prinsip orang Minang kalau menggali untung saja. Oh, tidak dapat lagu atau tajua sepokok untung dia tajua. Kalau tidak laku kan rugi banyak awak. Tapi kau kan minimal balik modal untungnya. Kau TV untungnya kali dapat untung nggak seketek. Kalau untung banyak, alhamdulillah lebar untung. Jadi orang Minang itu kalau menggali ada sistem rugi, tetap sistem untung. Makanya prinsip menggali itu sistem untung-untung yang dikaji dalam kehidupan dalam segi apapun oleh orang Minang itu membuat orang Cina angkat tangan ya. Makanya sampai-sampai di Papua itu dulu, itu sampai-sampai yang dibunuh itu di kejadian di Papua takkan naik bapak tahun barat 2007 balik atau barat. Itu yang dibunuh kan cuma orang Minang sama orang Bugis. Tapi tak baca ke ujung ni bapak. Kenapa? Karena orang Minang dan orang Bugis kok saingan bareng mengalihnya di situ. Kan sudah orang Minang, orang pesisir ada meninggal 3 kakak beradik itu. Nama saya pulang kan tiga-tiganya anaknya itu. Di Solo ada juga beberapa orang Minang yang meninggal di Papua. Kan kejadian di Papua tak ada bapak. Ada yang dibakar keluarga, ada yang di dalam kandang itu dibakar ada orang penduduk setempat. Tapi ternyata begitu ditangkap maka ada yang menyuruhnya membunuh. Tapi yang dibunuh rasanya orang Minang sama orang Bugis ini bapak. Itu kejadian tahun barat tahun baru nggak salah 2007 balik atau 2008 balik. Jadi di Papua ada kan naik bapak, yang orang dibantai penduduk. Ternyata di bantai itu cuma orang Minang, orang Bugis, orang lain aman, Cina aman, segala macam aman. Berarti kan ada sesuatu di balik itu. Itu banyak tuh orang-orang awak yang merantau ke Papua tuh, yang berhasil tuh.
Ya, dari surang merantau berhasil bawa adiknya, berhasil buka toko adiknya selain dia bawa seorang lebat tiga justru dibantai ke tikunya. Pulang main sih ketiga datang ke orang-orang lain. Itu kejadiannya itu. Karena apa? Tidak bisanya mengalahkan kalau orang Minang bersaing dalam dagang. Jadi makanya satu-satunya ibu bapak yang ditakuti orang Cina cuma orang Minang kalau dalam makalah. Nanti makanya di Piaman ada orang Cina di rumah. Orang Piaman kan setiap kata. Tapi baiklah ibu bapak ke Piaman itu ada orang Cina. Satu-satunya daerah yang tidak ada Cina itu cuma di Pariaman. Ya, ya. Ini orang Cina trauma tinggal di Pariaman itu. Di ceritanya banyak ibu bapak kenapa sepaknya orang Cina itu takut tinggal di Pariaman itu dulu karena katanya pernah dibantai sebenarnya orang Cina. Jadi karena ada kesalahan fatal. Tapi kita tidak tahu cerita awal itu tidak jalan. Cuma disitulah yang membuat orang Cina paling takut tinggal di Pariaman. Jadi bapak, Allah hanya melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Makanya kalau awak yakin apapun yang kita keluarkan dari rezeki kita, insya Allah itu menjadi tabungan awak. Tabungan yang nanti akan Allah berikan pada waktu yang tepat dan di saat yang berguna. Atau kalaupun tidak diganti di Allah di dunia, insya Allah menjadi tabungan kita di akhirat. Makanya kata Rasulullah, dulu pernah Rasulullah ibu bapak ketika Isra Mi'raj berdiri di depan pintu surga. Ada Nabi cari dua kota tulis 10 cie 8 balik cie 10 cie angka 8 balik cie. Ditanya oleh Nabi jaga Jibril, apa mana angka 10 dan angka 18 itu Jibril? Kata Jibril, siapapun yang bersedekah pahalanya dari Allah 10. Sudah tulis di pintu surga itu 10. Kalau yang 8 balik aku tuh 8 balik itu sia yang berani meminjamkan sesuatu ke orang yang butuh. Ibu mengutangkan pitih ke orang, itu pahalanya jauh lebih besar daripada sedekah. Bang kan lebih kadang pahala meminjamkan atau memberikan hutang ke orang daripada bersedekah ibu. Karena kalau bersedekah itu orang butuh nak butuh, kadang dia sedang tak butuh pun awak datang bagi sedekah dia terima. Awak bisa berniat bersedekah ke si A punya sedang mungkin sedang tak butuh, cuma dia kan awak mantan kan itu sedekah diterima. Tapi kalau orang mau utang itu butuh atau sangat butuh. Bukan hanya butuh, itu sangat butuh maka datangnya minjam kawan. Dek butuh bana makanya tiba kawan. Bu, Pak pinjam PT sekian dulu untuk biaya sekolah anak. Itu kan hanya dalam butuh bana tu makanya datang meminjam kawan atau mengutang kawan. Itu makanya orang bagi hutang meminjamkan pitih ke seseorang itu pahalanya dari setiap pinjamkan itu 8 balik kali pahalanya itu. Kalau sedekah tadi kata Allah 10, ketika hamba ku bersedekah kepadaku, aku bersedekah, dia bersedekah aku bersedekah 10. Itu balasan bagi orang bersedekah. Tapi bagi orang yang bagi pinjaman atau hutang itu pahalanya 8 balik. Nah, apalagi misalnya itu dia peminjamnya awak bersedekah kayaknya atau awak peminjaman pitih kayaknya awak ada dapat pahala misalnya kalau di sisi yang punya 8 balik. Ketika nak sanggup membayi awak kita kayaknya tidak usah dibayi, hamba anggap situ sedekah dari lunas. Itulah tambahlah kalau awak 10 itu jadi awak dapat 28 jadi. Jadi kalau rasanya awak meminjamkan pitih ke seseorang kalau dibayinya syukur kalau tidak ya tidak masalah. Dijadikan situ sedekah, maka awak akan mendapatkan pahala jauh lebih besar daripada kita menunggunya membayi hutang. Kalau tunggunya membayi hutang pahalanya 8 balik ya, tapi kalau awak ikhlaskan jadi sedekah tambah 10 lagi. Yang awalnya dapat 8 balik tambah 10 28 jadinya tambah kadang pahalanya. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasulullah, selagi kita masih bisa membantu dan melampangkan urusan orang lain, maka disitulah balasannya lebih besar daripada kita memberikan hutang kepada orang. Jadi itu Bapak. Jadi Allah hanya melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Caranya melapangkan itu dengan cara bersedekah atau berinfak. Maka selagi kita masih ada sedekah, masih bisa bersedekah lagi. Dan pahala yang paling besar itu kata Nabi, di saat kita sedang kurang, di situ ancok bersedekah. Kalau bersedekah di waktu berlebih itulah biasa.
Tapi yang luar biasa di mata Allah itu ketika sedang kurang, tapi disitulah wak sedekah, maka disitu balasannya lebih ganda. Lebih ganda. Baik Bapak, ingin sekedar mengingatkan, jadi teruslah berinfak, teruslah bersedekah, apalagi sedekah subuh. Bapak itu didoakan oleh para malaikat Allah. Allahumma atimul fikon khalafan. Itu malaikat pertama berdoa, ya Allah tambahkanlah nikmatmu bagi yang berinfak. Maka kedua doanya, Allahumma atimul sikan talafan. Ya Allah cabutlah kembali nikmatmu bagi yang tidak berinfak. Jadi kalau bisa ibu bapak, minimal barang pun ada binti di saku bawa lah untuk infak subuh. Kalau infak subuh kau yang paling gandang dan selalu didoakan. Satu-satunya waktu yang bersedekah yang didoakan mereka cuma di subuh itu. Makanya kata Nabi, jangan tinggalkan sedekah subuh. Ini namun ada 500 rupiah, bawa 500 rupiah itu masukkan ke kotak ini. Itulah didoakan dari malaikat. Tambahkan nikmatmu bagi yang berinfak. Itu subuh saja di hari lain, waktu lain ada didoakan malaikat. Itu makanya di bawah dari kita wasamo, usahakan setiap subuh itu jangan sampai tidak berinfak. Barase ada piti bau, antarkan ke kotak infak di waktu subuh masuk. Jadi kalau ada ini yang ada sempat bersedekah tadi, aku pulang usahakan lagi. Karena itu doa infak yang selalu didoakan oleh malaikat Allah. Baik Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.